warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Tarbiyatul Atfal Jepalo, Kecamatan Gunung Kal, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi Kalimah Thayyibah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Tolong meja dan kursinya dirapikan. Diluruskan dari yang depan ke belakang. Kalau sudah rapi, ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahina wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta ma'buduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Takabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basiru ya Ghafir ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Qadir ya Hafid ya Mu'itu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim
ya wadudu ya madin, ya ba'isu ya syahid, ya haqqu ya wadid, ya qawiyyu ya matin, ya Aliyu ya Amin, ya musi ya mubadi'u, ya Mu'idu ya Mubin, ya Mu'idu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwal ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Adu ya Tawwab, ya Muntaqim ya Afu, ya Rabbu ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin ya Jami, ya Waliyu ya Mugni, ya Mani ya Rabbul, ya Nafi'u ya Anu, ya Hadi ya Badi, ya Baqi ya Waris, ya Rasyid ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya absen dulu. Ahmad Fahmi Sifaul Qalbi masuk. Kemarin kemana Bi? Kok gak masuk Bi? Jalan-jalan ya? Iya. Asyifa Fatihah Hawatul Husna Masuk, Eko Budi Cahyono masuk, Fasfahi Sofa Jamil masuk, Fatana Mudian masuk, Iza Asyifatu Haifa masuk, Kamila Nurul Fadila masuk, Luna Ayu Mardia Musatria Ijal Muzaki Septian Pratama Hajar Fahmi masuk, Ulfa Uliana Haibati masuk. masuk semua ya. Sekarang kita tepuk semangat. Adik takbiratul awal. Oke. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk one. Yes. Tepuk two, one, two, yes. Oke, terima kasih. Sekarang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu sama saja dengan istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan setiap manusia. Tidak bisa terhindar dari perbuatan meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan, dilakukan oleh materi kemarin. Masih ingat kita mempelajari tentang kalimat tarjih. Bagaimana ucapan kalimat tarjih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Materi sekarang adalah kalimat thayyibah atau istighfar. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan setiap manusia. Tidak bisa terhindar dari perbuatan salah maupun dosa. Tindakan meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang sangat penting
untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai hambanya dengan membaca kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Ampun. Sekali lagi ucapan istighfar bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Ampun. Sekarang saya lanjut luasnya ampunan kepada Allah. Luasnya ampunan kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, membaca istighfar. Yang kedua, menyesali kesalahan dan dosa. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Taubat. Manusia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaik-baiknya orang yang bertaubat dan berdosa adalah orang yang mau mensucikan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Siapa yang akan dicintai oleh Allah? Orang yang mensucikan diri atau orang yang bertaubat, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Di samping harus dilakukan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Sebab apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Seperti hadis di atas, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi ketika nanti ada orang meninggal itu, kita tidak tahu apakah nanti si Paijo pulang dari sawah tiba-tiba dia tersandung meninggal, tidak tahu. Jadi setiap orang itu harus waspada apabila kita tiba-tiba ajal menjemput kita. Ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf. Rendah hati itu tawadhu, merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri sendiri sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Hikmah kalimat thayyibah. Hikmah kalimat thayyibah istighfar itu seperti apa, Bu? Hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki, dan selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan, ada yang mau bertanya di antara kalian? Iya. Oke. Keutamaan istighfar antara lain bisa menghapus dosa, meningkatkan rezeki, menenangkan hati, dan membuka pintu keberkahan. Sudah paham, Badila? Ada yang mau tanya lagi? Ya, apa Mbak Siva?
Bisa. Kita bisa melakukan istighfar kapan saja dan di mana saja. Nanti saya kasih tahu video tentang istighfar yang akan dilakukan di mana saja. Terus ada yang tanya lagi? Apa Mas? Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah, sedangkan taubat mendekatkan diri kepada Allah dan menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Bagaimana Mas Fatan? Sudah paham? Ya, sekarang saya akan memperlihatkan video tentang membaca istighfar. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Imam Hambali dan si penjual roti. Sore itu setelah selesai mengajar, Imam Hambali berbincang santai bersama para muridnya. Anak-anakku sekalian, seminggu ke depan kelas akan libur. Apakah kami boleh tahu alasannya? Besok aku akan ke Basrah, Irak. Firasatku mengatakan aku harus ke sana. Esok harinya saat matahari belum muncul, Imam Hambali berangkat ke kota Basrah dengan menunggang kuda. Bismillah, semoga Allah memberikan kelancaran. Perjalanan ke kota lumayan jauh. Meskipun sendirian, ia yakin Allah selalu bersamanya setiap saat. Imam Hambali tiba di kota Basrah. Malam telah larut. Ia sangat kelelahan sehingga memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Saat mengedarkan pandangannya, Imam Hambali menemukan masjid di tengah kota. Alhamdulillah, aku akan sholat dan beristirahat untuk sementara waktu di sana. Masjid yang dituju Imam Hambali berukuran besar. Lampu-lampu penerangan tergantung di beberapa tempat dan masih menyala semuanya. Masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Setelah melakukan sholat sunnah, Imam Hambali merebahkan badannya. Sudah terlalu larut untuk mencari penginapan. Sebaiknya aku istirahat di sini dulu. Beberapa saat kemudian, seorang pengurus masjid datang. Tuan, apa yang kau lakukan? Bukannya semua orang tahu kalau tidak boleh tidur di masjid? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pengurus pun berteriak sekali lagi untuk mengingatkan. Kali ini pun tidak ada jawaban. Tuan, Anda tidak boleh tidur di sini. Aku ingin istirahat sebentar saja. Maaf Tuan, tetapi Anda tidak boleh tidur di sini. Anda bisa mencari penginapan di kota. Imam Hambali keluar sambil menahan kantuk. Ia kemudian berjalan menuju satu sudut teras dan kembali merebahkan dirinya. Lagi-lagi si pengurus itu kembali berteriak. Anda tidak boleh tidur di sini, baik di dalam maupun di teras masjid. Baiklah, aku akan pergi. Imam Hambali segera berdiri. Ia tidak ingin si pengurus kembali mengusirnya. Si pengurus tidak tahu kalau orang yang diusirnya adalah Imam Hambali, seorang ulama terkenal dari Baghdad. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali musafir yang seenaknya tidur di masjid? Meskipun merasa iba, si pengurus itu tetap tegas melarang siapapun tidur di masjid. Dia berusaha bekerja dengan baik, menjaga amanat yang dipercayakan padanya. Ya Allah, aku harus tidur di mana? Malam sudah larut. Tidak mungkin aku menemukan penginapan yang masih buka.
Di belakangnya, si pengurus masjid sedang mengunci pintu dan mematikan lampu-lampu hingga padam. Suasana malam itu sangat sunyi, membuat teriakan si pengurus masjid terdengar jelas hingga ke rumah seorang penjual roti yang terletak di seberang jalan. Sudah lama aku tidak mendengar suara teriakan si pengurus. Apakah ada musafir yang tidur di masjid lagi? Penjual roti itu kemudian keluar. Dia melihat Imam Hambali yang sedang termenung di depan masjid. Kemarilah Tuan, kau bisa menginap di rumahku. Alhamdulillah. Imam Hambali pun bergegas berjalan ke arah rumah penjual roti itu. Sesuatu yang harus aku cari di sini. Nah, kuda Anda sudah cukup makan dan minum. Mari kita masuk ke dalam. Si penjual roti menjamu Imam Hambali dengan sangat baik. Ia menghidangkan minuman dan juga roti yang masih hangat. Kemudian ia menyiapkan karpet, bantal, dan juga selimut. Maaf Tuan, rumah saya sangat kecil. Semoga Anda tidak keberatan tidur di lantai. Tidak apa, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup. Esok harinya si penjual roti mulai sibuk bekerja membuat roti. Astagfirullah. Astagfirullah. Setiap hendak melakukan sesuatu, dia pasti mengucap astagfirullah lagi. Apakah engkau selalu mengucap istighfar setiap hendak melakukan sesuatu? Iya benar. Itu kebiasaan saya Tuan. Mengapa engkau melakukan itu? Biasanya orang mengucap istighfar setelah sholat atau saat melakukan kesalahan. Saya sudah melakukannya sejak 30 tahun yang lalu. Berkat itu, apapun yang saya minta selalu dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Permintaan saya yang paling besar adalah memperoleh istri dan anak yang saleh. Allah telah mengabulkannya, Tuhan. Namun, ada satu hal yang sampai saat ini belum terkabul. Apa itu? Sudah lama saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Hambali. Mengapa engkau ingin bertemu dia hingga menangis seperti itu? Beliau adalah panutan saya, Tuhan. Allahu Akbar. Sudah terkabul. Apa maksud Anda, Tuhan? Allah telah mendatangkan aku ke rumahmu. Bahkan sampai harus diusir oleh pengurus masjid. Akulah Imam Hambali yang kau maksud. Si penjual roti terbelalak kaget. Ia masih belum percaya pada apa yang didengarnya. Sungguh, engkau adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan semua doaku. Sejak saat itu, si penjual roti semakin giat beribadah. Kebiasaannya mengucap istighfar dimanapun dan kapanpun masih terus dilakukannya. Subhanallah, teladan yang patut dicontoh. Kami punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25. Itu tadi video tentang pembacaan istighfar. Sekarang buat 4 kelompok apa 3 ya? 3 kelompok. 3 kelompok terdiri 4, dan 3. Ini ada soal yang berbeda-beda. Tolong nanti dijawab dan salah satu di antara kelompok tersebut ada yang maju di depan menyampaikan diskusi apa tentang video istighfar tadi. Sekarang kursinya ditata. Mas Wahid sini, geser sini Mas Wahid kursinya. Mas Budi. Nah, udah ada meja. Sini Mbak. Sini Mbak. Izal maju. Pensilnya dikeluarkan. Ini yang menjawab Ica ya. Ayo didiskusikan
Jadi Pak, di mana Pak? Ayo dikerjakan. Dikasih tantangan buku ya Mas. Ayo dijawab. Ayo dikerjakan. Didiskusikan. Kerjakan diskusikan. Apa yang disampaikan temannya itu kerjakan. Kalau sudah, nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan. Didiskusikan ya sama temannya ya. Sekarang saya mulai dari kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 bagaimana? Oke. Perwakilan maju kelompok pertama ayo berempat maju, ada yang membacakan satu jawabannya. Ayo berempat maju depan di sini. Ayo Mbak. Suaranya yang lantang. Geser sedikit teman-teman, geser sedikit, geser ke sana, ya. Ini meja. Ayo Mas. Baca jawabannya yang keras. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa istighfar merupakan salah satu doa memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kebaikan yang kita lakukan. Dan mengucapkan kalimat istighfar itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan beriman akan dari pembalasan. Hal tersebut tergambar di dalam hadis Rasulullah mengenai nasib dan neraka akibat tidak pernah membaca istighfar. Padahal istighfar ini akan menyelamatkan kita dari dosa neraka dan juga maksud sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad atau Nabi Yang lain dilakukan yang lain. berdoa. Mereka akan berdoa memohon ampun kepada Allah. Jadi selain kewajiban, amalan yang satu ini menjadi kebutuhan kita sebagai orang Islam. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Suaranya yang keras ya, yang keras. Geser ke sana, menghalangi jalan. Yang keras. Gimana hasilnya? Diskusi kalian. Ayo. Gak usah malu-malu. Dibaca hasilnya, ayo dibaca. Kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Ini merupakan bentuk permohonan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan baik dan dari maupun yang tidak dilakukan dalam konteks Loh, yang keras mas, yang keras. Dengar nggak? Ya, yang keras seperti nama tadi loh. melainkan dua bentuk introspeksi dari diri dan untuk memperbaiki diri ketika orang melakukan Yang keras mas, dengar nggak? Yo, yang keras. Dia tidak hanya memohon ampunan tetapi juga berjanji dalam hatinya untuk berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama tidak di masa depan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan kembali kelompok 3 dan seperti kelompok 2 ya, yang keras. Ayo maju. Yang keras.
Kalau nggak keras saya mulai lagi. Astagfirullahaladzim artinya adalah aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Dan berarti kalimat thayyibah ini merupakan bentuk titik manusia berlaku. Secara sederhana, kalimat thayyibah memiliki makna kalimat yang baik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti keimanan seorang muslim dapat ditunjukkan secara lisan. Karena ini mengisyaratkan bahwa seseorang selalu mengingat Allah dalam kesehariannya. Seperti ketika hendak mengerjakan sesuatu, ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya mana? Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang ada soal individu. Kursinya dikembalikan ke tempat semula. Jangan ada yang menjawabnya ya. Dikerjakan masing-masing ya. Untuk tadi kelompok 1 mana tugasnya tadi? Yang di depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo dikerjakan. Jangan menyontek temannya. Ayo menghadap ke depan Mbak Sima. Sudah? Dikumpulkan yang sudah? Siapa yang sudah dikumpulkan ke depan yuk? Setelah itu meja tolong dipepetkan ke sana. Nanti kita bermain untuk siapa? Yang sini nggak usah mas, yang sini nggak usah. Yang sana buah di sini. Di sini. Ayo, bantu kembali yuk. Ayo, Mbak, bantu kembali, Mbak. Ayo, Mbak. Sekarang yang saya suruh mempraktekkan ini maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 1, Mas Farhan dan Mas Fahim, Mbak Dila dan Mbak Rufaya masuk ke sini. Ya, ini dimulai dari Mas Fahim ya. Ayo Mas Fahim. Berapa? 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut Mas Farhan. 6. 6 nama Mas. Nah, terus lanjut Mbak. Berapa? 4. Ayo, sebutkan 5 waktu. Coba sebutkan 5 waktu sholat. Zuhur, Asar, maghrib, isya, subuh. B.
Pintar sekali. Lanjut Mbak Dila. Ayo berapa? 3. Sini sama Mas Wahid. Jejer. Oke. Kembali lagi Mas Fatan. Ayo Mas Fatan. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, enggak Mas. Lanjut Mbak. 2. 1, 2. Oh, pas tidak mengucapkan apa-apa ya. Lanjut. 4. 1, 2, 3, 4. Jangan marah ya, kamu turun lagi bersama Mbak Ulfa. Lanjut. 4. Ayo Mbak. 1, 2, 3, 4. Jangan marah ya, berusul-usulan bertiga. Emang setan itu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takbir yang keras. Allahu Akbar. Pintar. Lanjut. Mas Wahid. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Naik sambil takbir. Allahu Akbar. Pintar. Lanjut, Mbak. 1. Turun lagi. 1. Turun lagi. Ayo Mas. Gak ada yang diem ini. Gak boleh. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ini Mas. 6 ini Mas. Ya kamu turun lagi. Turunnya ke sini. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik sambil takbir. Yang keras, denger gak? Yang keras. Oke, lanjut. 4. 1, 2, 3, 4. Baca doa sebelum tidur. Bagaimana baca doa? Bisa. Lanjut. 1. Baca doa untuk kedua orang tua. Ya, kamu turun. Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lanjut. 3. Loh. Kesana Mas. 1, 2, 3. Maaf kamu turun. Oh iya, sebutkan iman dulu baru boleh naik. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada siapa yang bisa? Iman kepada dan dari kiamat. Ya, sudah ada yang finish, jadi kita selesai mainnya. Sudah ya, ayo kita beresin Mbak. Sudah ada yang finish ya, itu salah satu contoh permainan kita. Tolong mejanya dikembalikan seperti tadi ya. Kita berkemas. Dikemasi Pak, diberesin dalam tas. Setelah itu kita sudah berkemas-kemas, kita berdoa mau pulang. Dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas memimpin doa. Yang keras.
Dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asrinna liman kana fi muslim ladina amanu ladina amanu wa amilus solihat wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari Mas Odi. Berarti ada jujuran ya. Ayo Dina. Baruna. Mas Satria. Seja. Ayo Mbak. Ayo Mbak.